Oke Gus, selamat sore Gus. Oke, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, seperti apa Gus? Bagaimana Gus malam melihat keseruan debat cawapres nih Gus? Ini kan yang menjadi sorotan kan antara Gibran dan Pak Mahfud nih. Gimana Gus menganalisanya? Iya, saya juga kaget. Saya terima kasih kepada siapa ini? Mas Gibran ya. Kenapa saya mengucapkan terima kasih? Karena dengan cara dan gaya seperti anak kecil itu justru akan membuat masyarakat menjadi mengerti bahwa ternyata sosok Gibran itu yang katanya pemuda yang cerdas, yang brilian itu ternyata cuman segitu aja gitu loh. Jadi kecerdasan itu harus diimbangi dengan adab, dengan akhlak. Nah, ukuran akhlak itu bukan berarti ketika bertemu cium tangan, merunduk, bukan begitu. Nah, ukurannya akhlak adalah bagaimana memposisikan ketika kita berdiskusi di ruang publik, apalagi ini menyangkut debat ya. Debat mencari seorang pemimpin negeri ini gitu. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi bumerang bagi saudara Gibran. Jadi wajar kalau semua sangat menyayangkan dengan perilaku yang telah dilakukan semalam itu. Sangat tidak edukasi sama sekali gitu. Jadi hanya santun di tampilan, di casingnya, tetapi isinya, ruhnya tidak ada sama sekali. Jadi kesantunan yang penuh pura-pura gitu. Gus, artinya ketika Pak Mahfud semalam mencoba tidak menjawab itu wajar Gus ketika mendapat pertanyaan dari Gibran. Ya, memang di agama itu kan diajarkan hindari berdebat dengan orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Nah, sudah tidak paham, sudah tidak mengerti, ngeyel lagi. Maka saya membenarkan ketika Prof. Mahfud kemarin mengatakan, udah ini pertanyaan receh-receh nggak perlu dijawab. Nah, itu kenapa? Ini sekelas debat mencari sosok cawapres kok begini gitu loh kualitasnya gitu loh. Sudah salah ngeyel gitu kan. Nah, jadi tepat sekali kalau Prof. Mahfud tidak melayani pertanyaan-pertanyaan dari cawapres 02 itu. Oke Gus, banyak juga semalam ketika Gibran melakukan hal itu ramai di media sosial bahwa dianggap songong terhadap orang yang lebih tua, artinya tidak menghargai secara etika. Gimana Gus? Setuju nggak Gus melihatnya? Ya tadi kan di awal kan sudah saya sampaikan. Nah sekarang ini kan orang Indonesia ini bukan orang bodoh-bodoh, nggak bisa dia hanya dijanjikan makan siang gratis terus mereka akan memilih, tidak bisa begitu. Makanya setiap gerak langkah, ucapan, perbuatan itu akan terpantau 24 jam oleh masyarakat Indonesia. Nah sekarang ini kan sedang dalam posisi hangat-hangatnya. Jadi kalau siapapun yang mau menjadi seorang pemimpin, jangan sekali-sekali melakukan blunder karena akan terekam jejak itu gitu. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan bahwa mencari pemimpin di negeri ini sebenarnya gampang sebenarnya. Karena apa? Allah sudah menunjukkan. Jadi nggak perlu istikharah, tapi munajat kepada Allah. Ketika Allah sudah menunjukkan rekam jejak 01, 02, 03, loh sama Allah sudah ditunjukkan kok si istikharah. Kan lucu gitu kan. Makanya saya bilang nggak perlu istikharah, tetapi yakin pada 03 karena memang sudah teruji dan terbukti gitu loh. Sosok Ganjar dan Prof. Mahfud ini sosok yang seandainya barang ini dibandingkan dengan 01, 02 memang beda. Nah, contoh pengalaman di DPR RI 2 kali, kemudian menjadi gubernur 2 kali. Itu kan nggak dimiliki oleh calon yang lain. Tadi legislatif mumpuni, kemudian eksekutif mumpuni, Pak Ganjar ditopang oleh tokoh senior yang bernama Profesor Mahfud MD. Jadi pasangan 03 ini pasangan yang kata Kiai, kata Mbah Maimun, Indonesia itu membutuhkan pasangan yang nasionalis,
dan religius. Gus, Bukan- banyak juga komentar warganet yang menyebut bahwa sifat kekanak-kanakan Gibran terlihat semalam, Gus, ketika menjawab Mahfud MD kan profesor begitu terus. Gimana, apakah kematangan umur juga menentukan, Gus, untuk Nah, menjadi seorang jadi begini, kemarin saya itu ya juga sempat sempat protes keras ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena negara ini kok hanya ditentukan oleh 9 orang Mahkamah Konstitusi. Itu pun karena ada keterlibatan pamannya. Kenapa saya katakan keterlibatan? Faktanya pamannya diberhentikan dari ketua MK. Kan begitu kan? Nah, jadi DPR, legislatif, eksekutif dalam membuat undang-undang itu memang tidak sembarangan. Termasuk usia 40. Rasulullah itu aja ketika diangkat sebagai Nabi aja usianya 40. Ya, betul nggak, Gus? betul. Nah, apalagi memimpin negeri yang dimana banyak sukunya, banyak golongannya, dan luasnya luar biasa. Jadi kematangan itu memang sangat penting sekali, terutama dalam umur. Bukan berarti umur wis tua terus kemudian dia akan lebih pinter, lebih ngerti, tidak. Jadi ada pertimbangan, kenapa kok harus umur 40, supaya dia kedewasaannya tadi itu loh. Ukuran kedewasaan, ukuran mateng itu memang 40 itu gitu loh. Nah, tapi ini kan dipaksakan gitu loh. Dipaksakan sampai merubah di MK. Nah, ya akhirnya jadi begini. Nah, yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia hanya terjadi. Kita menemukan sosok cawapres yang tanda kutip kata netizen dan lain-lain kekanak-kanakan. Masa kayak stand up komedi aja. Saya kok belum menemukan jawaban ya. Kayak begitu-begitu itu kan nggak pantas gitu loh. Jadi tidak penting sampean itu takdim, sopan santun, cium tangan ketemu. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah antara ucapan dan perilaku harus sama. Itu. Jangan salaman sampai nerunduk-nerunduk, tapi ternyata apa? Tujuannya ingin menjatuhkan lawannya ke hadapan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh saudara Gibran kepada 01 maupun 02. Kalau saya nilai seperti itu. Memang belum dewasa sih, memang belum matang.